Bahas yang udah kemarin-kemarin sih. Tapi abang nggak kelihatannya lemes banget bang. Habis ngapain bang? Tadi habis latihan. Latihan. Habis latihan terus belum makan biasa kan, udah mulai sebenarnya nggak ada tanding, cuman gue mulai gendut lagi. Iya emang badannya gede. Iya, mulai gemuk lagi, udah mulai ketat-ketat lagi celana, jadi harus dikurusin lagi. Terusin lagi ya tadi Iya. angkat beban juga. Iya tadi 300 kilo nggak? Enggak. Enggak sampai, cuy. Totalnya maksudnya. Totalnya lebih lah kalau total mah. Gitu Totalnya ya? lebih 300 ya? kilo. 300 kilo ya. Hmm. Bang, langsung aja deh ke intinya kan. Ini udah berlangsung hampir 2 minggu ya kalau nggak salah. Ya udah hampir 3 minggu dong. 3 minggu ya? 3 minggu kan. Kan lu berangkat juga. Lu mau nutup-nutup muka lu. Loh, nggak ada yang tahu kita berangkat. Nah, mau gimana bang? Mereka kan sudah, kalau lu lihat di video, beberapa video yang gue lihat kemarin, mereka sudah minta maaf melalui live video YouTube. Itu Minta kurang. maaf kepada siapa? Nggak tahu, mereka bilang di situ kepada teman-teman atau pihak-pihak yang merasa tersinggung dengan perbuatan dan perkataan, kami mohon maaf. Gimana menurut lo? Cukup nggak itu? Ya nggak tahu deh, nggak mau. Gue nggak tahu sih dia minta maaf ke siapa. Oh gitu. Gue bingung sih kalau pihak mereka, tapi tujuan dari bela diri bersatu adalah mengedukasi masyarakat akan bela diri. Oke. Akan bela diri, apa itu bela diri, nilai-nilai bela diri, dan masyarakat udah menilai. Memang kemarin kita terbentuk ini karena pertamanya memang dari tim HU kan, adanya HU, bukan karena mereka terkenal, yang kita juga nggak peduli mereka terkenal apa enggak, tapi yang pasti itu karena mereka mengeluarkan statement-statement seakan-akan bukan bela dirinya, tapi mereka itu wah banget gitu. Oke. Ya padahal mereka juga bukan bela diri. Mereka kan production house. Iya kan? Production house. Production house. Yakin tuh ya? Sasana bela diri nggak punya green screen. Siap. Tapi begitu, tapi ya udah. Tapi kalau mereka mau minta maaf apapun itu namanya, ya terserah mereka lah, itu urusan mereka. Tapi yang tujuannya bela diri bersatu itu sudah tercapai. Oke. Udah tercapai. Masyarakat udah sadar. Kalau itu adalah pembodohan publik yang mereka lakukan. Udah, that's it. Tapi berdirinya ini juga dibahas sama kita. Kita juga bahas di grup kita kan, sebenarnya semua yang kita lakukan ini terorganisir ya. Oke. Jadi lucu kalau waktu kasus kemarin dia bilang, wah ini kan kita nggak tahu kenapa panggilannya. Soalnya semua yang kita lakukan itu terorganisir. Oke. Langkah-langkah kita, terus kita ntar sampai transportasi kita pikirkan, makan kita pikirkan, hotel kita pikirkan. Ya kan kemarin lu kan lihat sendiri, ya kan, semua itu terorganisir. Siapa yang kita hubungin dari pihak kepolisian itu semua terorganisir. Karena apa? Kita punya grup. Oke. Jadi kalau kita melakukan semua itu memang pengen terorganisir banget. Jadi dalam grup kita itu kita membahas segala hal. Dan setelah pulang dari Lampung kemarin kita juga bahas, sayang nih kalau bela diri bersatu ini selesai sampai di sini doang. Karena tujuan itu terlalu tinggi buat hanya melakukan pembenaran pada satu pihak. Oke. Cuma satu objek gitu loh. Ya. Bukan pihak, sorry, salah ngomong. Objek. Oke. Satu objek doang. Jadi terus kayak gua, Mustadi, istrinya Mustadi, terus Wardi, grapper receh, terus Panji, Nirmala Oki, Mas Beniosa, terus Denny Wewe, Denny Wewe, ya Denny Wewe. Terus siapa lagi dalamnya? Rico Chen. Ada Bram? Ada Bram. Kita semua itu nggak pernah ngumpul. Kita semua itu nggak pernah ngumpul. Memang kita berkumpulnya akhirnya kenal satu sama lain itu di grup itu, kita memulai gerakan ini. Gerakan bela diri bersatu. Iya, cuman kerennya yang kita tangkap, kita punya satu kesamaan. Oke. Kita benci yang tipu-tipu. Benci yang tipu-tipu. Objek pertamanya ini. Kebetulan ada objeknya. Karena kan sebenarnya video waktu pertama kali gue bikin sama Wardi itu kan cuman sekedar ini ya. Itu kan cuman sekedar konten. Oke. Konten supaya masyarakat tahu gitu loh apa yang terjadi gitu. Gue sebenarnya tidak memihak siapapun. Gue selalu bilang kan, gue tidak mau memihak sebenarnya. Cuma setelah konten pertama itu makin ngeyel. Nah jadi gue turun tangan sendiri jadinya akhirnya. Coba kalau nggak ngeyel dari awal, ya kan. Dan emang bener ngeyel kan, pas kita ke Lampung kan ya teman-teman lihat sendiri lah.
gue nggak usah ungkit-ungkit lagi lah. Oke, udah paham semuanya. Udah lihat Iya, semuanya nanti ya. gue dituntut pengacara lagi kan takut. Takut kena pidana. Takut. Berarti udah selesai kan? Udah, Kalian kita udah selesai. Kita udah nggak mau membicarakan lagi. Biarlah masyarakat sekarang yang menilai. Oke. Hukuman sosialnya udah berlaku kan. Dislike-nya banyak banget di video sekarang. Ya, udahlah, ya mau gimana lagi. Gitu ya. Dan kenapa dislike-nya terus ada? Mereka nggak sadar. Gitu loh. Cara melakukan pembenaran itu adalah kalian melakukan apa yang kalian pernah lakukan depan publik. Udah, that's it. Nah udah, tapi itu udah terlepas dari HU. Capek ngomongin HU mulu, enak. Kita sekarang gerakan kita baru, kita mau membuat konten-konten. Oke. Karena kan udah ada yang terkenal karena membuat konten palsu. Nah, kita sekarang mau bikin konten kebenaran tentang bela diri, teknik-teknik dasar latihan. Mulai dari semua bela diri yang ada di grup kita, pencak silat. Terus karena kita semua kan bukan anak MMA, ya. Bukan anak MMA, kita praktisi MMA. Beda ya. tuh ya. Beda, MMA Beda, itu ya? bukan bela diri. Oke. Kan di MMA itu kan banyak bela diri kan. Terus kita semua masing-masing kayak saya, Mustadi, Wardi, Panji, Bram, Riko, terus siapa lagi sih? Wardi, Panji, Nirmala Oki. Nirmala Oki, Denny, Mas Beniosa, itu kan semua punya background yang masing-masing. Terus di background masing-masing pun kalau ada yang sama, punya spesialisasi masing-masing. Iya. Ya kan? Terutama kita ini dari MMA nih. MMA kan banyak banget kan bela diri yang kita perlukan. Terus setiap kita itu kayak gua, Wardi, Mustadi, Riko itu punya masing-masing advantage masing-masing. Iya. Nah, kita tuh berkomitmen mulai sekarang akan mengeluarkan video-video yang berunsur sama hal apa yang efektif buat kita. Buat kita tuh maksudnya semua penonton yang nonton. Buat masing-masing kita. Masing-masing. Terus kita keluarkan ke publik. Oh. Jadi misalnya siapa tahu kan ada orang yang sama juga. Misalnya nanti ada viewer anak kecil gitu ya. Dia lihat, saya merasa saya punya bakat nih di boxing gitu loh. Ntar dia ngeliat si dari bela diri bersatu si Ani yang suka boxing atau si Ani yang bisa MMA tapi silat juga. Atau gue cuma pengen silat gitu. Atau gue cuma pengen jujitsu. Pilihannya banyak banget kan karena bela diri bersatu kan. Ingat sekali lagi MMA itu bukan jenis bela diri, jangan cetek. Berarti secara nggak langsung dengan adanya kasus ini kalian akan membentuk edukasi yang positif dong untuk masyarakat. Iya, emang itu tujuannya. Tujuan utamanya itu. Tujuannya bukan kita menjadi kayak seakan-akan polisi ya bela diri, bukan. Tapi kita pengen ngasih ini loh sebenarnya bela diri gitu loh. Gitu. Karena kan sekarang mata masyarakat kan udah bela diri nih. Iya. Semenjak One Pride itu kan. Nah, ya saatnya lah kita mengedukasi orang kan. Gue selalu ngomong kan kalau kita sebagai content creator menggunakan bela diri, ada baiknya kalau kita menyaring mata masyarakat yang menyukai bela diri, kita edukasi lah mereka. Tapi abang tersinggung nggak? Bela diri bersatu udah tersinggung nggak kalau dibilang pansos ke mereka? Tahu itu? Kan banyak tuh yang ngomong kan tuh. Ini mah ini aja yang pansos gini-gini. Ya nggak apa-apa ya, mereka kan orang susah dulunya. Jadi ngomongnya juga kayak orang susah. Tahu banget ya ternyata dia. Ngomongnya gitu. Gue orang susah itu bukan dinilai dari harta. Dari? Tapi dari intelijensi. Dia susah menerima informasi. Dia susah menerima hal-hal baru ke otaknya. Dia terlalu lama tinggal dalam kandang. Jadi susah keluar kandang, dia kaget. Sedangkan di luar kandang banyak makhluk-makhluk yang lebih besar Daripada mereka. itu dia. Kita bilang pansos. Ya lucu aja. Tapi gue gini, gue sebagai orang yang menurut gue lebih teredukasi daripada mereka ya. Gue tidak mau menjawab itu. Kenapa? Kalau gue menjawab itu, bakal ada lagi makhluk-makhluk yang lebih besar lagi daripada gue bilang kayak, kalau lu sombong banget ya. Gue aja lebih gede daripada lu. Gue gak ngomong gitu. Kalau lu ngomong gitu, itu tuh hal gue yang gue pelajarin kemarin pas di Lampung, pas gue kelepasan sama Peter Pan Junior. Gue sempat marah kan, ngamuk kan. Ya karena menurut gue gini, dia ngatain gue miskin. Ya, gue gak mau sombong, tapi motor gue aja lebih mahal dari rumah dia kan. Cuman gue kan marah kan, dan gue mulai membandingkan kan. Terus teman-teman gue tuh mulai ngasih tahu gue, jangan gitu. Iya teh, gimana pun juga gini loh, lu berhadapan sama orang yang belum pernah keluar dari lingkaran kecil dia. Ya, lu datang dari lingkaran yang lebih besar. Oke, dia menghina lu. Cuman lu harus ingat di lingkaran lu pun itu lu ada lingkaran lagi yang lebih besar daripada lu. Jangan sampai lu menyinggung mereka juga teh. Kalau nggak ini bakal jadi bumerang, rantai yang nggak berhenti. Jadi kayak seakan-akan gue memulai provokasi itu gitu. Iya, yang ngerti. Dan gue bisa. Jadi kalau masih ada orang yang ngomong, netizen ngomong gue pansos, gue ini ya kasihan lah, udahlah. Kasihan, datang ke rumah gue.
Lihat nih ruangan tersembunyi ini sekarang. Iya, lihat Gua aja aja. baru tahu nih segini. Lihat gitu aja. Gue emang gak kaya. Gue bukan orang kaya. Gue nih bukan orang kaya. Gue gak pernah dilahirkan dari keluarga yang kaya gitu ya. Tapi memang keluarga kita mampu buat mengasih gue edukasi yang bagus. Edukasi yang bagus itu bukan sekolah mahal ya. Tapi mengedukasi gue dengan bagus. Kehidupan sosial gue, kehidupan sosial orang tua gue. Terus sekolah gue memang ya lumayan lah. Sekolah gue lumayan. Cuman orang tua gue setengah mati nyari duitnya. Gue sekarang tahu kenapa gue disambukin mulu dulu. Kalau nilai gue jelek disabetin Mahal. sampai hancur-hancur pantat, dipukulin pak gitu. Gue tahu kenapa sekarang. Tapi ya itu yang sekarang gue terima adalah orang tua gue tuh merasa gue berhak untuk mengetahui dunia ini seluas apa, Oke. sebesar apa. Jadi gue melihat segala sesuatu selalu dari big picture. Oke. Jadi ya kalau gue dibilang pansos, terus apalagi anak-anak yang lain kayak Wardi, dia mau bilang Wardi pansos, itu luar biasa sih gue bilang sih. Wardi memulai karir dia dari tukang bakso, Kang Kuli. apa yang dia nggak bisa? Rumahnya aja dia renov sendiri. Iya benar. Bikin rumah. Dia nggak pakai tukang loh. Iya benar, bikin sendiri. Saking dia udah merasain dari bawah dan sekarang dia ya motornya sih Fatboy pak. Motornya sponsornya Toyota. Nah mau ngomong apa? Nah, jadi gua tegesin buat kalian bela diri bersatu ini udah selesai. Enggak, kalau mas objek ini udah Selesai. HU ini udah selesai. kita udah nggak ada gunanya juga. Terakhir kemarin sampai podcast Om Deddy aja udah. Sampai podcast Om Deddy, sebenarnya podcast Om Deddy juga kan kita ketawa-tawa doang. Oke. Di si Mas Deddy Corbier juga bilang ya kita ngapain, apalagi yang mau kita kita ngomong apa adanya aja, cerita aja pengalaman kalian di Lampung tuh apa. Terus dia cerita pengalaman dia juga kan. Dia cerita pengalaman dia juga. Jadi kita cuma full ketawa-tawa doang kan, makanya di podcast kan itu ketawa-ketawa doang. Yang di luar itu istri-istri kita tuh yang nungguin kayak enggak, istri gua, istrinya Mustadi, terus Panji di luar kan. Mereka kayak, lu kok ketawa kenceng banget sih, kita sampai pengen tahu lu ngomong apa sih. Begitu ngomong kecil, begitu ketawa sampai luar katanya. Tapi emang seru banget sih, kita cuman pada secara nggak langsung kita juga ngomongin bela diri bersatu itu apa.